pakai manual ini ya. Anda sudah coba sendiri. Kalau Anda sudah coba kan saya menjadi lebih enak ya. Enak dalam artian yang saya maksudkan Anda juga langsung nangkep gitu ya. Oke. Nah, jadi kita mulai ya rancangan percobaan ini. Yang temannya yang 5 sudah ya? Yang belum masuk udah dipanggilkan ya? Oke ya. Jadi dalam rancangan percobaan ya, ini materi ini bakalan banyak dipakai dalam untuk merancang suatu namanya ya percobaan atau penelitian. Nah, kalau kapan saja dipakainya, kalau kita ingin meneliti atau mencoba sesuatu ya, jadi pasti akan terpakai insya Allah ilmunya ya. Kalau Anda ingin, misalkan nih yang paling gampang adalah Anda tidak melanjutkan kuliah lagi, tetapi bekerja misalkan. Nah, ini biasanya dipakai terutama di orang-orang, biasanya orang-orang R&D yang selalu ingin coba-coba melakukan formulasi ya, selalu ada risetnya di situ. Atau kalaupun Anda kuliah lagi ya di tingkat yang lebih tinggi S1, S2 dan seterusnya, ini insya Allah biasanya terpakai ya. Nah, dalam rancangan percobaan ini ya ada yang dikenal sebagai respon. Ya, respon itu adalah yang hasil dari yang sedang kita uji ya. Misalkan Anda kalau di penjelasan kuliah itu Anda menerapkan treatment dari bahan pengawet A dan bahan pengawet B, reaksinya bagaimana? Nah, hasil reaksinya itu entahkah umur simpannya, entahkah di teksturnya. Nah, itu adalah responnya, ya. Nah, yang sekarang kita baru belajar di kondisi 1 ini ya. Sebentar. Kenapa saya nggak bisa dibesarkan ya? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi ada yang responnya seperti yang tadi yang saya bilang ya, mungkin aja dari tekstur, mungkin aja dari warna, mungkin saja dari ketahanan gitu ya, itu adalah respon. Nah, kalau kita lihat di tabel, respon itu berada di mana? Nah, di tabel ini adalah responnya nih. Ya, hasil ini. Hasil dari perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C yang dalam sekian ulangan ya, hasil responnya adalah yang di kotak sini. Oke, nah sekarang ini adalah kita mulai start dari yang paling simpel, ya, yang cuma satu faktor. Artinya di sini coba meletakkan suatu treatment. Misalkan kalau Anda di teknologi pengolahan pangan hewani, misalkan Anda ingin membuat sosis, lalu kemudian Anda ingin melihat pengaruh penambahan nitrit, misalkan penambahan nitrit 1%, 2%, 3%. Nah, nitritnya itu adalah faktor ya, penambahan nitrit. Jumlah 1%, 2%, 3% itu tarafnya. Nah, jadi faktornya faktor yang meliputi perlakuan penambahan nitrit. Lalu kemudian ada ulangan. Nah, hasil setelah nitrit itu ditambahkan ya, biasanya efeknya apa? Misalkan mungkin daya awet, mungkin warna sosis dan seterusnya. Nah, itu hasilnya berada di kotak sini yang kita anggap sebagai respon. Nah, proses perlakuan bisa simpel, cuma menambahkan satu faktor, bisa ada dua faktor, penambahan nitrit misalkan dengan lama pengadukan. Nah, ya, jadi ada dua faktor, penambahan nitrit sebagai faktor yang pertama, pengadukan sebagai faktor yang kedua. Nah, itu kita mungkin belajarnya nanti minggu depan. Itu adalah dua faktor. Ya, responnya tetap yang di dalam sini. Nah, namanya percobaan ya, berarti kita akan berada pada hipotesis.
tentunya kalau kita menambahkan suatu perlakuan, ya, hipotesisnya Anda minggu lalu belajar hipotesis ya. Nah, di H0 itu perlakuan yang kita tetapkan itu dia tidak berpengaruh terhadap respon asumsi kita ya, hipotesis ya, dugaannya gitu ya. Jadi kita mau terapkan perlakuan A, B, C, D, tapi dia dihipotesiskan dia tidak memberikan pengaruh terhadap respon. Artinya mau ditambahkan berapapun dia nggak ada pengaruhnya, nggak ada hasilnya. Ditambahkan dengan tidak ditambahkan sama saja, itu maksudnya. Ya, itu biasanya ditetapkan sebagai H0 dan notasi simbolnya kita lihat di sini sebagai to ya, to 1 bisa sebagai to, kadang-kadang sebagai mu atau di sini Anda bisa lihat ini mu ya, tetapi mu1, mu2 sampai ke mu sekian. Nah, ini semua perlakuan itu memberikan respon yang sama ya. Lalu kalau lawannya H1 paling sedikit ada di antara perlakuan itu yang akan memberikan pengaruh terhadap respon. Entahkah perlakuan yang mana, entahkah yang ditambah 1% dia sudah memberikan pengaruh. Atau 1% nggak pengaruh, 2% nggak pengaruh, ketiga yang 3% baru pengaruh. Atau malah 1% dari 1% aja udah pengaruh, ke 2% pengaruh, mungkin ketiga nggak pengaruh. Nah gitu. Jadi yang H1 paling sedikit ada satu di antara perlakuan tadi yang memberikan pengaruh terhadap respon. Artinya ada hasilnya, ada perbedaannya dibandingkan tidak ditambahkan. Simbolnya adalah biasanya H1. Nah, hipotesis ini harus dibuat saat kita membuat rancop. Kenapa? Karena hasil kita nanti kita akan berada pada keputusan terima H0 atau tolak H0. Jadi kalau Anda tidak membuat hipotesis, yang mana yang akan kita terima? Kan nggak ada hipotesisnya. Jadi start awal harus dibuat hipotesis ini dulu. Ya, makanya sebelum masuk ke rancop Anda belajar tentang hipotesis dulu ya. Kemudian hasil hitungannya ya, hasil hitungan tadi akan berada kita mengerjakannya dalam ANOVA ya. Jika kita membandingkan lebih dari 2 populasi, maka kita akan menggunakan ANOVA. Tapi kalau hanya 2 populasi, kita menggunakannya dengan uji hitung T ya. Jadi itu minggu lalu ya, di semester lalu ada uji T yang Anda pelajari, ada uji Z gitu ya. Nah itu ada perbandingan dari 2 populasi. Kalau lebih dari 2 ya seperti ini ya, kan ini artinya populasinya ini populasi yang pertama, ini populasi yang kedua, populasi ketiga, populasi keempat, ada datanya ya, data ini. Nah maka kita menggunakan ke ANOVA. Nah, ANOVA itu menggunakan rumus yang seperti ini. Ini adalah rumusnya. Ada istilah JKP, jumlah kuadrat perlakuan, JKG, JKT. Ya, ini rumus-rumusnya. T ini menunjukkan perlakuan, R ini menunjukkan di ulangan. Ya, sudah ada ininya. Ya, oke. Dan jika ulangannya sama, pakai rumus yang atas, jika ulangannya tidak sama, rumusnya yang di bawah. Ulangan tidak sama ini bisa jadi hasil selama dalam proses itu ada gangguan teknis gitu ya. Misalkan kita udah setting 3 kali ulangan, tapi mungkin ada yang datanya hilang, ada yang tidak pas ya treatmentnya, ada yang pokoknya datanya akhirnya tidak sama. Ya, itu menjadi akhirnya ulangannya tidak sama. Cara menghitung JKP, JKT, nah ini Anda sudah lihat ya di sini ya, ada JK, FK dan seterusnya, ini rumusnya semua ya. Contoh soalnya juga sudah ada. Ya, ini rumus semua. Nah, setelah masuk ke rumus kita berada pada daerah kesimpulan. Ya, jika F hitung dari perlakuan lebih besar dari F yang tabel, maka kita akan berada pada tolak H0. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka berlaku kita sebaliknya terima H0. Ya. Oke, nah itu ini ada rumus ya. Oke, nah sekarang saya akan Anda sudah coba ya di rumus tadi, Anda kendalanya di mana? Saat Anda sudah coba nih manual Anda ngitung. Kendala Anda bagaimana dalam menggunakan rumus secara manual? Bingung nggak yang mana yang I, yang mana yang J? Kan ini pakai IJ. Ya. Ini sebelah saya lagi membangun, suaranya agak berisik. Ini nggak di tempat Anda?
Jadi agak ini nih. Halo, kalau perlu Anda unmute ya. Jadi kalau saya bertanya ada yang merespon gitu. Kalau enggak nih saya ditinggal tidur, ditinggal makan bakso, saya nggak tahu nih. Ditinggal sambil nonton gitu ya, nggak tahu juga nih. Ya. Oke, saya tanya lagi. Kendalanya apa Anda menggunakan manual? Salah input ke kalkulator, Bu. Oh, salah kalkulator. Karena banyak itu memasukkan. Ya. Iya, Bu, angkanya. Oke. Nah, sekarang Anda memulai mengerjakannya dari apa kalau pakai manual? Ini dulu. Sama seperti ini semua. Sama, Bu. Sama. Iya, Bu, sama. Iya, Bu. Nah. Oke, sekarang saya kasih clue. Nah, bukan clue juga sih, sebetulnya sama dengan itunya, cuma karena saya sudah melihat ini bertahun-tahun ya, jadi cara cepatnya ada ya. Cara cepatnya mengerjakan ini jika kita punya data seperti ini ya, untuk yang satu faktor ya, yang paling sederhana, kita mulai mengerjakan setelah ini punya data, kita jumlahkan ke bawah ya, tidak dirata-ratakan tapi jumlah dulu sampai jumlah total sini ya. Jika sudah peroleh data di sini, kita bisa ngitungnya dari sini ya. Yang pertama kita hitung faktor koreksi, itu dimulai dari jumlah ini, total ini dikuadratkan dibagi dengan jumlah data yang ada semua di sini. Ya. Kalau dari rumusnya adalah jumlah T kali R. Nah, kalau R-nya sama, nggak masalah T kali R. Kalau R-nya nggak sama, ya kita akan mendapatkan ada rumus berikutnya, T kali R kurang 1 gitu. Tapi kalau itu R kurang 1-nya sama. Nah, berarti intinya adalah pernya itu adalah jumlah data di sini. Ya. Jadi ada berapa ini? Ada 9. Jadi per 9. Kalau Anda lihat di sini kan dia adalah faktor kuadrat ini dibagi 3 kali 3. Tapi itu intinya ini dikuadratkan dibagi dengan jumlah data semua. Ya. Itu faktor koreksi. Lalu kita perlu jumlah kuadrat total. Nah, kalau kuadrat total artinya masing-masing data ini kita kuadratkan. Ini kuadrat tambah kuadrat kan namanya jumlah kuadrat total. Jadi kita jumlahkan dan kita kuadratkan. Jadi kuadratkan plus kuadratkan sampai ketemu di terakhir. Ya. Nah, terus selalu dikurangi faktor koreksi. Ya. Jadi makanya pengerjaan kita pertama adalah hitung dulu faktor koreksi. Setelah dapat faktor koreksi, kita menghitung jumlah kuadrat total, maka ini dikuadratkan setelah sampai ke paling akhir. Setelah dijumlahkan dan dikuadratkan, jangan lupa kurangi faktor koreksi. Lalu yang kedua, jumlah kuadrat perlakuan namanya. Kalau perlakuan yang menjadi perlakuan apa? Yang ini kan perlakuan. Ada jenis pepaya. Nah, ini adalah perlakuannya. Pepaya A, B, dan C jenisnya. Jumlah kuadrat perlakuan di sini. Berarti jumlah kuadrat ini dikuadratkan per, jangan lupa harus diper. Per 3, karena ini ada 1, 2, 3. Per 3. Karena dia jumlah kuadrat, maka kita tambahkan lagi. Ini kuadrat per 3, dan ini 1953 kuadrat per 3 dikurangi faktor koreksi. Ya, jadi dapat rumusnya seperti yang ini. Ya, jadi Anda tidak perlu menghafal IJ-IJ-nya gitu loh. IJ itu adalah sebetulnya langkah awal untuk menentukan pada sel yang mana. Ya, ini sel I1 baris J, I2 baris ke J kesekian gitu ya. Tapi kalau kita sudah memahami akan cepat dengan seperti itu. Ya. Oke. Terus sudah ya. Faktor koreksi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat. Nah, lalu ada istilahnya derajat bebas. Ya, nah, derajat bebas kalau sama-sama total kita letakkan sebelah-sebelah. Ya, jumlah derajat bebas total. Nah, total artinya yang data ini, nah data ini dikurangi 1. Ya. Bentar.
mana sih? Oke ya, udah sampai kemana tadi di sini. Ya. Jadi total dikurangi 1. Totalnya berasal dari mana? Ini. Ya, ini dikurangi 1. Ya. Kemudian perlakuan. Nah, perlakuan adalah total perlakuan dikurangi 1. Ada berapa perlakuan di sini? Anda lihat 1, 2, 3. 3 dikurangi 1. Ya. Nah, kalau bisa letaknya sebelah-sebelah begini. Karena nanti kita akan membagikan. Ya, jadi 3 kurang 1. Nah, kuadrat galat. Galat dapat dari mana? Ya, kalau Anda lihat ANOVA di sini, ya ANOVA di sini ada perlakuan, ada galat, ada total. Nah, galat ini kita memperolehnya tadi kita sudah menghitung jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan. Otomatis galat bisa dihitung kan? Ya, total dikurangi perlakuan maka akan dapat nilai galat. Makanya rumusnya adalah yang galat adalah total, ini total, ya ini dia, dikurangi perlakuan, ini perlakuan, ya maka dapat galat, ya. Oke, dan jangan yang tadi yang saat kita menghitung jumlah kuadrat total dan kuadrat perlakuan itu harus selalu dikurangi faktor koreksi ya, yang itu ya. Nah, setelah itu baru dapat derajat bebas galat adalah kalau rumusnya adalah T dikali R kurang 1. Ya, tapi kalau kita bisa melihat ke sini, ya dia berasal dari ini kan 3 nih 1, 2, 3. Nah R-nya yang dikurangi 1, jadi R kurang 1 ada 3 kali, makanya 3 dikali R kurang 1, gitu ya. Oke, nah sudah dapat galat. KTP ya, KTP adalah ini yang perlakuan dikurangi derajat bebas perlakuan. Makanya diletakkan sebelah-sebelah seperti ini. Jadi jumlah ini bagi ini ya dapat KTP, KTG yang jumlah yang di sini, yang JKG bagi dengan derajat bebas galat. Dapat ini. Ya. Lalu kemudian kuadrat hitung perlakuannya adalah F hitung adalah KTP per KTG. Ya. Nah, nilai inilah yang kita bandingkan dengan F tabel. Ya. Sehingga kalau Anda masukkan ke sini ya, dapatnya ke sini. Nah, F tabel itu kita biasanya menggunakan alfa 0,05 atau 5%. Makanya V1 ini dianggap sebagai V1, galat selalu di V2. Jadi V1 dan V2. Ya, jadi 2 dan 6. Melihat tabelnya ya, Anda sudah lihat tabel ya, tinggal V1 dan V2. Bentar. Mana tabel saya ya? Nih ya, ini tabelnya. Maka dilihat di tabel, udah kelihatan ya? Tabel F 0,05. Nah ini 0,05. Yang di atas mendatar V1, yang ke bawah adalah V2. Ya, jadi 2 dan 6. Maka kita dapat nilai V1-nya adalah 5,14. Ya. Oke, di sini dia dapat 5,14. F hitung lebih besar dari tabel, maka dia adalah terima apa tolak? Tolak H0 ya. Kalau kita tolak berarti kalau nolnya itu adalah sama seperti ini ya. Nah, ini nolnya adalah sama. Berarti tolak kan kita berarti perginya ke H1. Paling sedikit ada satu perlakuan yang tidak sama dengan 0. Atau istilah yang paling sering kita dengar adalah dia berbeda nyata atau berpengaruh nyata. Sehingga makanya tulisannya di sini ya, kalau Anda lihat kesimpulannya itu adalah perlakuan ketiga jenis pepaya berpengaruh nyata terhadap viskositas karena ininya adalah viskositas responnya. Ya. Oke, jadi itu akan memudahkan kalau jadi kita nggak pusing dengan rumus-rumus ya, jadi langsung. Tapi rumusnya Anda sudah tahu dulu, cuma prakteknya saat melihat tabel kurang lebih seperti itu caranya. Oke. Ada yang mau ditanyakan?
Belum, Ibu. Oke, belum. Nah, sekarang misalkan kalau pakai SPSS. Nah, pakai SPSS, Anda akan melihat kotak tabelnya ANOVA seperti ini. Nah, between group ini adalah JKP. Ya, JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Within group adalah JKG, jumlah kuadrat galat. Yang total JKT, jumlah kuadrat total. DF derajat bebas, ya, mean square, kuadrat tengah. Kalau yang between, kuadrat tengah perlakuan, KTP. Kalau yang within, kuadrat tengah galat, ya. F ini adalah F hitung. Ya, sama kalau ANOVA dia langsung dikonversi dengan tabel sehingga kita tidak harus mencari tabel, tapi kita melihat signifikansi ini. Jika nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa, artinya kalau kita alfanya 0,05 lebih besar nilai signifikansinya, maka dia terima H0. Ya, jika lebih kecil daripada alfa maka tolak. Nah, sekarang Anda lihat signifikansinya 0,001. Alfanya 0,05. Lebih kecil kan? Ini masih tabel, Bu. Oh, masih tabel. Oh, berarti keluar dulu. Udah sekarang ini. Sudah, Ibu. Sudah, Nah. Bu. Udah, Bu. Oke, berarti saya ngulang lagi ngomongnya ya. Ya, nih ya, sekarang Anda lihat nih, between group. Between group itu adalah, kalau ini ANOVA ya. Nah, di between group ini adalah JKP yang kita kerjakan secara manual. Ya, within itu JKG, jumlah kuadrat galat. Total JKT, jumlah kuadrat total. Ya, yang ini ya, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat total. DF derajat bebas, ya, mean square kuadrat tengah perlakuan, ya. Yang untuk within kuadrat tengah galat. Yang ini adalah F hitung. Ya, nah kita terima atau tolak nolnya lihat dari signifikansi karena kita nggak pakai tabel kalau sudah di ANOVA, kita cukup lihat signifikansi. Jika signifikansi ini lebih kecil daripada alfa, alfanya yang kita pakai 5%, maka ini menjadi tolak H0. Ya, tapi jika signifikansinya lebih besar, misalkan dapatnya 0,1. Sementara alfa kita 0,05 lebih besar, maka terima H0. Ya. Nah, tadi kita dapatnya tolak ya. Nah, dan ini juga signifikansinya lebih kecil, ya. Maka dia tolak H0. Ya, kalau saya sering buat jembatan keledainya, jika lebih kecil maka tolak. Jika lebih besar maka terima, gitu ya. Jadi gampang, kecil tolak, besar terima. Jadi jika kecil dari alfa kita tolak, ya. Jadi untuk ANOVA lihatnya ke sini. Jadi kalau misalkan Anda mengerjakan manual, terus nggak tahu yang sudah Anda kerjakan itu betul atau salah, lalu Anda hitung secara pakai SPSS, lihat saja di sini, ya. Jika nilai angka ini sudah pada sama, berarti sudah betul. Ya, seperti kita lihat ini ya, ini 15.000, 1.900, 17.000, yang kita hitung secara manual juga dapatnya segitu. Ya, yang kita hitung manual 15.000, 1.900 dan sekian. Ya, beda koma nggak masalah, cuma 1-2 angka di belakang koma nggak masalah, itu karena kalau manual kan biasanya lebih kasar ya daripada dengan ini. Nah, kalau Anda mengerjakan pakai SPSS, tinggal di input ini ya, kan Anda sudah ini ya, sudah belajar ya, kita pakai variable view dulu, input, karena ada ulangannya 3 kali ya, maka di PPY jenis 1, satunya kita masukkan sampai 3, 2-nya kita masukkan sampai 3, yang ketiga, dan ini respon. Nah, Anda memilihnya ya, one way ANOVA-nya, kalau Anda lihat di sini mulai dengan compare means. Ya, Anda analyze, compare means, pilih yang one way ANOVA ini. Ya. Setelah one way ANOVA maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, respon masuk ke sini. Ya, dependent list. Masuk ke sini, sementara faktor, yang menjadi faktor itu adalah yang perlakuan, itu jenis pepaya. Nah, kalau sudah masuk sini, Anda jangan lupa pencet post hoc test. Post hoc test ini adalah uji lanjut ya, walaupun kita belum belajar untuk materi ini, tapi nanti 2 minggu lagi kita akan belajar ini ya. Post hoc testnya ada pilihannya banyak, ada Duncan,
ada Taki ya, biasanya pilihannya adalah Duncan ya. Lalu kemudian tinggal di OK. Maka akan muncul hasil kurang lebih seperti ini untuk ANOVA-nya. Ya. Oke. Ya, yang ini sudah ada yang mengerjakan pakai manual. Mungkin Anda sudah mengerjakan ini atau Anda mengerjakan yang mana tadi? Halo. Yang mana yang sudah dikerjakan? Tomat udah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, sekarang coba kita jika ulangannya tidak sama, ya, coba saya tanya. Nah, ini kita ulangannya tidak sama. Bagaimana ngitung manualnya? Ya, coba Anda kan tadi sudah saya kasih tahu cara cepatnya, ya. Jadi kita nggak bolak-balik ke rumus. Pertama, hitung pakai apa dulu? Coba di unmute semua ininya agar bisa ngomong. Total keseluruhan yang untuk menghitung faktor koreksi, Bu. Faktor koreksi, Bu. Ini dikuadratkan ya, dikuadratkan. Bagi berapa? Kuadrat dibagi berapa? Dibagi 7. 7, Ibu. 5, 6, 7. Oke, bagi 7. Nah, dapat faktor koreksi. Sekarang kita cari jumlah kuadrat total. Berarti mana yang dikerjakan? Ya. Kuadratin semua data, Bu. Kuadratin semua data, tapi jangan lupa dijumlah ya. Dikuadratkan, lalu dijumlah, dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi. Lalu jumlah kuadrat perlakuan. Yang mana? Jumlah total perlakuan dikuadratin ya. Dikurangi per berapa? Yang untuk buah A di per berapa? Per 2, Bu. Per 2, Ibu. Plus yang 1653 kuadrat per 3. Plus lagi yang untuk buah C per 2. Bagi 2, Bu. 2. Oke. Nah ya, berarti langsung sudah dapat ke JKP. JKG-nya tinggal selisihkan yang total kurangi perlakuan. Ya. Yang galatnya derajat bebas galat. Nah, ini ya, yang ini 2 dikurangi 1 karena dia cuma 2 plus 3 dikurangi 1 plus 2 dikurangi 1. Ya, selanjutnya akan sama. Ya. Itu caranya. Ya. Nah, jadi kalau seandainya udah tahu ininya ya, Anda bisa cepat mengerjakannya secara manual gitu ya. Nah, kemudian ya, ini memang kalau ini ya pakai koma-koma begini kalau secara manual memang agak repot ya, sudah dikuadratkan, koma, kuadratkan sebanyak itu gitu ya. Jadi memang kalau enak manual itu kalau dia bulat angkanya. Ya. Oke. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau enggak saya masuk yang jumlah rancangan acak kelompok lengkap. Sudah di-download juga? Sudah, Ibu. Sekarang saya pindah ke PDF. Anda melihat atau tidak? Share screen-nya. Di saya tidak, belum. Berarti saya di sini yang 1B. Anda 1B juga enggak? Masih yang tadi, Bu. Masih yang tadi, Bu. Harus. Iya, PPT tapi 1B enggak 1B. Bukan, Bu, masih 1A.
Oke, berarti harus keluar dulu. Sekarang 1B. Iya Ibu sudah. Ya, Bu. Sudah Bu. 1B ini sedikit berbeda kasus ya. Jadi kalau kita berangkat step berikutnya ini adalah step yang di atas dari yang tadi ya. Jadi makanya kalau nanti misalkan ada yang nggak paham, jangan sampai nggak pahamnya disimpan gitu karena kita step berikutnya akan lebih sulit dan lebih kompleks ya. Oke, 1B ini namanya rancangan acak kelompok lengkap. Ya, ini rancangan acak kelompok lengkap. Ada kelompoknya. Kalau yang tadi rancangan acak kelompok saja. Jadi nggak pakai kelompok. Ya. Oke, bedanya apa kasus yang pakai kelompok? Nah, saya kasih contoh soal dulu agar Anda terbayang kapan dia menjadi kelompok. Gitu ya. Nah, Anda misalkan untuk contoh soal ini. Anda sudah biasa uji kesukaan ya, uji hedonik. Nah, biasanya Anda terdiri dari panelis A, B, C, D sampai sekian ya, terhadap suatu flavor ya. Nah, si panelis kalau Anda lihat bagannya ini hampir sama seperti tadi ya, hampir sama. Yang tadi cuma yang bagian kolom kiri ini yang tadi sebagai ulangan kan, ulangan 1, 2 dan 3. Nah, ada kemudian responnya ini di bawah sini ya. Terlihat mirip. Tetapi kita tidak bisa mengatakan kalau kita pakai uji seperti yang untuk contoh ini adalah panelis, kalau kita nggak bisa menyamakan bahwa masing-masing panelis ini adalah homogen, nggak bisa. Ya, kalau ulangan ya seperti penjelasan di kuliah, ulangan itu bahwa kondisinya kita asumsikan homogen. Sehingga ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Tapi mereka berasal dari populasi yang sama, homogen. Kalau panelis, ini pastinya panelis A tidak sama dengan B. Orang B tidak sama dengan C. Yang C tidak sama dengan D, dan seterusnya. Sehingga kita tidak menganggap, kita melihat ini sebagai suatu heterogen. Dan kita tidak bisa menganggap ini sebagai ulangan. Karena kondisinya beda. Ya, nah kondisi seperti ini kita mengolah datanya menggunakan rancangan acak kelompok. Jadi si panelis ini kita anggap sebagai kelompok, gitu ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kapan yang kelompok lagi misalkan. Nah seperti ini, ya. Ini adalah proses produksi susu segar dari 3 varietas sapi yang diperah dalam waktu yang berbeda. Nah, di sini ada 3 jenis sapi, ya, sapi Holstein, Brown Swiss, dan Jersey. Lalu kemudian, berarti kan kalau kita melihat kondisi, ini perlakuan ya, perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Jadi ada jenis sapi, faktornya adalah jenis sapi. Jenis sapinya meliputi apa saja? A, B, dan C. Holstein, Brown Swiss, dan Jersey. Yang diperah pada waktu pagi, sore, dan malam. Dan kita tahu ya, pagi, sore, dan malam ini adalah heterogen hasilnya. Karena kondisinya beda. Dan memang setelah dilakukan pemerahan susu sapi, hasil pagi lebih banyak. Ya, hasil pagi lebih banyak, hasil sore semakin berkurang, hasil malam lebih berkurang lagi. Kenapa? Karena pagi-pagi sapi itu habis dari istirahat panjang. Kalau sore dia mungkin sudah seharian, ya, malam apalagi dia sudah letih gitu ya. Jadi kondisi pagi, sore dan malam ini kita tidak bisa menganggap suatu kehomogenan ya. Jadi kita harus meletakkan terpisah. Jadi kita kelompokkan pagi, kita kelompokkan sore, kita kelompokkan malam. Ya, jadi kalau kondisinya seperti ini, ya, dan tidak bisa kita anggap dia sebagai ulangan, ya, karena dia tidak heterogen, maka kita mengerjakannya pakai rancangan acak kelompok lengkap, ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan rancangan acak kelompok lengkap itu? Ya, seperti ini, ya, bagannya, ya, Anda lihat ini bagannya. Kelompok itu dikenal juga sebagai blok atau kelompok. Ya, di sini ada perlakuan, ini adalah responnya, dan ini adalah kelompok-kelompoknya. Oke, nah hipotesis yang digunakan itu meliputi 2. Ya, dalam hipotesis kelompok ada hipotesis pengaruh perlakuan dan ada hipotesis pengaruh kelompok. Jadi kelompoknya dipakai.
Ya, pada saat H0 ya perlakuan hipotesisnya jadi 2 ya. Jadi kita buat yang perlakuan kita H0-nya adalah bahwa perlakuan itu tidak memberikan pengaruh terhadap respon. Yang 0. H1 paling sedikit ada 1 yang berpengaruh. Yang kalau yang pengaruh kelompok juga begitu. Kelompok 1, 2 sampai ke sekian tadi dia tidak berpengaruh terhadap respon. Asumsi kita, hipotesis kita bahwa kelompok pagi, siang dan itu nggak pengaruh terhadap respon. Atau lawannya H1-nya paling sedikit ada 1 yang berpengaruh terhadap respon. Ya. Nah, ANOVA-nya akan menjadi seperti ini rumusnya. Ya, ada tambahan di sini, lihat. Anda lihat di sini tambahan blok. Ya, kalau tadi kita cuma punya perlakuan, galat dan total. Kalau yang pakai kelompok atau blok ada tambahannya. Ya. Dengan rumus seperti ini. Ya. Dan biasanya ya dan F hitungnya selalu KTP per KTG. Untuk bloknya juga KTB per KTG. Ya. Oke. Nah, kalau kita melihat rumus, ini sudah ada rumus, kita tetap aja menghitung faktor koreksi dulu, ya, jumlah kuadrat total, kuadrat perlakuan, jumlah blok, galat, ya. Oke. Nah, lalu untuk terima atau tolak akan ada 2, ya, 1 untuk perlakuan dan 1 untuk blok, ya. Jadi perhitungannya jika F hitungnya lebih besar dari tabel, maka dia akan ditolak, ya. Jika F hitungnya lebih kecil, maka dia diterima. Ya. Dan dipakein dua-dua, untuk perlakuan dan untuk blok. Jadi kalau kita lihat tabel, bisa jadi kita menggunakan tabelnya 2 kali. Ya. Oke, nah sekarang ya bagaimana caranya menghitungnya jika kondisinya seperti ini? Kalau kita menghitung perlakuan yang pertama sama seperti tadi, kita hitung dulu dari kuadrat faktor koreksi ya dari total ya. Nah, hanya saja karena kita pakai blok ya, kita akan menjumlahkan dari perlakuan ini ke bawah dan kita akan menjumlahkan ini sebagai bloknya ke samping. Ya, ini pakai 2. Kalau tadi kita cuma 1 saja ke bawah karena cuma melihat pengaruh perlakuan. Kalau pakai blok kita harus juga melihat pengaruh bloknya. Jadi pengaruh blok 1, blok 2 dan pengaruh blok 3. Jadi jumlahkan juga ke situ. Ya. Nah, caranya sama seperti awal, cuma kita tambah lagi di sini. Ya, tambahnya ya. Misalkan nih ya, coba kalau kita menghitung faktor koreksi ini tetap ini dikuadratkan per berapa? Per 9. Ya, jumlah kuadrat perlakuan. Ya. Jumlah kuadrat jumlah faktor koreksi. Ya. Lalu jumlah kuadrat perlakuan A. Nah, perlakuan A berarti ini dikuadratkan per 3. Perlakuan B-nya dari ini dikuadratkan per 3 plus ini kuadratkan per 3 dikurangi faktor koreksi. Ya. Lalu kalau yang blok setelah kita jumlahkan ini dikuadratkan per 1, 2, 3 per 3 plus ini dikuadratkan per 3 juga plus ini dikuadratkan per 3 juga kurangi faktor koreksi. Ya, sehingga akan Anda dapatkan seperti ini. Ya, jadi ada jumlah kuadrat, kita hitung faktor koreksi dulu. Ya, dapat ini bagi 9 tadi. Totalnya ditotalkan satu-satu lalu dikurangi faktor koreksi. Perlakuan adalah yang kita ke bawah tadi, ya, per 3 dikurangi faktor koreksi. Yang blok, nah yang blok adalah yang ke samping. Ya, ini dikuadratkan per 3 plus ini dikuadratkan per 3. Ya. Oke. Kalau totalnya derajat bebas total sama seperti sebelumnya, total semua data kurangi 1. Jumlah kuadrat derajat bebas perlakuan. Perlakuannya ada berapa? Nah, perlakuannya ada 3, 1, 2, 3 kurangi 1. Jumlah derajat bebas blok adalah 3 juga, 1, 2, 3 kurangi 1. Jadi derajat bebas perlakuan 3 kurang 1, derajat bebas blok 3 kurang 1. Ya. JKG-nya tinggal selisihkan. Ya, kita tahu kan posisinya kan di sini. Perlakuan sudah, blok dapat,
total udah dicari, galatnya dapat kan? Total galat diperoleh dari total dikurangi blok dikurangi perlakuan. Maka rumusnya ini JKG-nya adalah dari total ini total dikurangi blok ya dan dikurangi perlakuan. Nah, derajat bebas galatnya adalah, nah di sini kan kita lihat dia di sini 3 dikurangi 1 dan kesininya ke sampingnya juga harus 3 dikurangi 1. Makanya T dikurangi 1 kali R dikurangi 1. Ini dapatnya. Ya, selanjutnya sudah mengikuti rumus tinggal masukkan hitung ya, KTP-nya adalah ini dibagi sini sebelah, KTB-nya adalah yang sebelah ini dibagi 2 ya. KTG-nya adalah ini dibagi 2 sebelah, dibagi sebelah yang ini. Ya. Lalu F hitung adalah KTP per KTG ya. F hitung blok adalah KTB per KTG. Nah, harus diingat kita akan mendapatkan 2 F hitung, 1 untuk perlakuan dan 1 untuk blok. Ya, 1 untuk perlakuan dan blok. Kesimpulannya juga harus 2. Ya, kesimpulan 2. Derajat bebasnya ya kan V1 per V2. Nah, V1-nya selalu di sini, V2-nya adalah selalu galat. V1-nya adalah yang ditanya, V2-nya adalah galat. Jika untuk V1 perlakuan, maka V1-nya adalah yang diperlakuan dengan galat. Yang untuk blok, maka V1-nya adalah yang di bagian blok dengan galat. Dan kebetulan dia sama-sama 2 dan 4 ya. Yang untuk perlakuan 2 dan 4, ya ini 2 dan 4. Yang untuk blok 2 dan 4 juga. Tinggal lihat tabel yang ANOVA tadi, yang F ya 2 dan 4. V1-nya di 2, V2-nya di 4. Diperoleh nilai 6,94. Nah, Anda lihat di sini, yang ini lebih besar dari tabel, maka tolak. Yang ini lebih kecil, maka terima. Ya. Ini F1 F hitungnya lebih besar dari tabel, tolak. Yang di sini F hitungnya lebih kecil daripada tabel, maka terima. Nah, kesimpulannya kita harus mengcombine kesimpulan ini. Harus masuk keduanya. Jadi yang ditolak itu apa? Perlakuan. Maka perlakuan jenis berupaya karena dia ditolak, tolak H0, artinya kan dia berpengaruh nyata. Kalau terima H0, dia tidak berpengaruh nyata. Jadi kalau terima itu artinya dia sama dengan 0, artinya tidak pengaruh nyata. Jadi kalau dia tolak, artinya dia yang ditolak mana? Perlakuan. Jadi perlakuan berpengaruh nyata. Sementara blok, ini blok ini adalah terima H0. Blok atau shift tidak berpengaruh nyata terhadap viskositas pepaya pada signifikansi 0,05. Ya. Oke. Jadi untuk manualnya kita mengerjakannya seperti itu, ya. Nah, kalau seandainya kita pakai pakai rumus begini, ini mungkin akan pusing gitu ngelihatnya yang mana yang I, yang mana yang R, balik-balik lagi ya. Jadi saya sudah mencoba membantu Anda melihat aja dari sini caranya bisa lebih cepat gitu ya. Walaupun sebetulnya mengacu ke rumus yang tadi, cuma kita bolak-balik lihat rumus biasanya efek psikologisnya pusing duluan gitu ya. Nah, SPSS-nya mengerjakannya seperti apa? Ini step-stepnya ya, kita masukkan ya, lalu nanti pilih. Nah, seperti ini ya SPSS-nya. Masukkan datanya ya. Oh ya, di Evita kalau tidak salah saya kemarin di sini di yang untuk kelompok itu saya masih nulisnya RAL. Nanti Anda tambahkan saja, tambah K ya, RAKL di Evitanya ya. Masukkan seperti ini, ada jenis pepaya, ada shift, ada viskositas ya. Oke, kemudian Anda input, rasa saya Anda input udah bisa ya. Kalau kita inputkan pepayanya ada 3, kita pakai 1 itu sebagai pepaya A, 2 sebagai pepaya B, kita pakai nilai value ya. Di sini ya, pepaya C3 ya, kita pakai value. Lalu shift-nya shift 1 itu adalah 1, shift 2 adalah 2 ya. Saya rasa Anda bisa ini ya. Sudah kemarin di ORLab ya. Bagi yang belum paham, coba diinstal dulu SPSS-nya, dicoba gitu ya.
Karena nanti kita pakai ujian praktek nyobain ya, pakai SPSS ya. Lalu kemudian tinggal input datanya ya. Lalu nah pilihannya kalau kita rancangan acak lengkap yang pertama tadi yang 1A tadi kita pakai compare means itu ya. Nah, kalau sekarang pakai kelompok kita makainya general linear model. Pilihan yang kedua, lalu pilihannya univariat. Ya, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, univariat akan muncul seperti ini. Masukkan yang dependen itu adalah yang respon. Jadi dalam hal ini responnya apa? Viskositas. Ya, masukkan yang sebagai faktor ke fix faktor. Ya, jenis pepaya dan shift. Lalu di modelnya nanti pilih univariat, pilih custom. Ya, tinggal ikutin saja nih tahap-tahapannya. Pilih all to way. Ya, kemudian pindahkan ke samping ya. Lalu kemudian pilih juga di post hoc testnya ya. Pilih Duncan yang lebih mudah kita menginikannya. Lalu nanti akan hasil seperti ini. Ya, akan muncul kurang lebih gambaran seperti ini ya. Di sini nah signifikansinya tadi kan kita tahu ya antara perlakuan dan shift itu nggak sama keputusannya. Yang ini signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 berarti tolak H0. Kalau tolak berarti signifikan berbeda nyata. Yang satu lagi lebih besar. Kalau lebih besar kita terima H0. Kalau terima artinya tidak ada perbedaan, artinya tidak signifikan. Jadi pepaya adalah berbeda nyata, shift adalah tidak berbeda nyata. Ya. Nah, antara beda nyata dengan tidak beda nyata itu kadang-kadang orang suka pusing. Pokoknya kalau H0, terima H0 artinya dia tidak berbeda. Tidak beda nyata atau istilahnya tidak signifikan itu juga. Tapi kalau tolak H0, berarti kita tolak 0, artinya dia berbeda. Kalau dia berbeda, artinya dia juga signifikan. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita mengolahnya dengan rancangan kelompok. Kapan lagi menggunakan rancangan kelompok ini adalah jika, ya ini, pakai panelis-panelis ini kita akan menggunakan itu. Kenapa? Karena panelis ini pastinya ini tidak homogen antara 1, 2, dan 3. Jadi kita anggap ini sebagai kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya, jadi Anda paham kapan ulangan, ya kalau dia cuma hanya sebagai ulangan berarti dia homogen. Kalau dia homogen berarti kita pakai yang RAL tadi, yang compare means, yang tahap yang di slide yang 1A. Tapi kalau sudah seperti ini, dia tidak homogen, dia heterogen. Maka kita pakai di slide yang 1B. Oke ya, ada yang mau ditanyakan di sini? Siapa yang mau bertanya? Ada enggak? Tidak bertanya ada dua kemungkinan, sudah sangat paham atau tidak paham. Tidak paham, jadi tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Sudah sangat paham, berarti karena memang sudah tahu. Anda berada yang mana nih? Sudah sangat paham atau malah tidak paham? Halo? Ini orang-orangnya ada nggak nih? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Terus paham nggak? Sejauh ini paham. Sudah cukup jauh. Cuma Oke. mungkin Yang contoh soal Ibu jelasin cukup paham, Bu. Oke. Nah, di sini banyak contoh ya, yang bisa dipakai ya.
Saya ingin tahu dulu, Anda sudah SPSS, sudah cara menginput udah bisa enggak? Maksudnya kenapa dimasukkan 111, 222 begitu? Bisa enggak? Paham enggak? Kenapa 1122? Itu rasa saya di ORLab sudah belajar ya? Di cara menginput data. Iya, Bu. Sudah, Ibu. Cuman agak-agak lupa. Ya, oke, berarti harus dibuka lagi ya. Dibuka lagi ininya. Nah, sekarang ya, sekarang coba ini ada contoh ya. Ini di sini ada tulisan panelis terlatih terhadap parameter rasa aroma. Di sini ada panelisnya beberapa, ada panelis A, B, C, D, ada F. Ya. Lalu saya kasih ini di slide 1B. Lalu saya pindah untuk ke slide 1A. Ya, slide 1A. Anda ngelihat nggak yang slide 1A? Belum, Ibu. Belum ada, Bu. Ya, yang tadi slide 1B kebayang ya, ada panelis A, B, C, dan D. Ya. Lalu kemudian di slide 1A, nah datanya begini, dia juga panelis terlatih, seorang panelis terlatih, hasil datanya begini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Pertanyaan saya, ya, ada seorang panelis terlatih, dia mengetes, lalu beberapa kali uji, lalu dapat hasil yang ini. Yang slide satu lagi, ada beberapa panelis terlatih, ada A, B, C, D sampai F panelisnya, lalu hasilnya seperti yang tadi. Pertanyaan saya, yang seorang itu dihitungnya pakai kelompok atau tidak? Yang beberapa panelis dihitungnya pakai kelompok atau tidak? Yang mana yang pakai kelompok? Yang beberapa. Beberapa, Bu. Beberapa, Bu. Lalu yang seorang kelompok. Kan sama-sama panelis. Yang seorang kenapa tidak kita anggap sebagai kelompok? Kan kalau kita lihat sekilas bentuk visual datanya kan mirip ya. Ada flavor A, flavor B, flavor C gitu ya. Lalu kenapa yang seorang itu kita memperlakukannya tidak pakai kelompok? Karena dianggap sebagai ulangan, Bu. Iya, karena dia dianggap sebagai ulangan. Jadi si orang itu tadi sendiri, dia nyicip sekali, oh ini 1. Dia nyicip lagi, oh 2. Mungkin dia mengulang sampai 7 kali. Ya, seperti kita lihat nih ada berapa nih. Dia ngulang sampai 6 kali. Ya. Nah kalau yang tadi, yang panelis A, B, C, D, dia mungkin mengulang juga, tapi data yang si A sekian, si B sekian, mungkin itu sudah rekapan. Ya, jadi si A rata-ratanya sekian, si B rata-rata sekian, si C rata-rata sekian. Begitu ya. Jadi Anda harus pahami ya. Jadi saat dia dianggap sebagai ulangan, artinya dia kondisinya homogen, kita hanya menghitungnya dengan rancangan acak lengkap. Pakai compare means kalau dia SPSS. Tapi saat dia sudah heterogen, kita nggak menganggap dia sebagai ulangan, tapi dia sebagai pihak yang berbeda-beda. Maka pihak yang berbeda-beda itu kita jadikan dia blok. Maka kita akan menggunakan rancangan acak kelompok. Lalu kita menghitung SPSS-nya pakai general linear model. Ya, jadi ada 2 tahapan saat kliknya gitu. Ya. Jadi itu clue-nya ya, clue-nya di situ. Jadi kalau general linear model tahapannya beda lagi tadi ya, ada faktorial dan seterusnya. Tapi saat compare means itu lebih simpel gitu ya. Oke, saya harap Anda sebetulnya
sebetulnya nanti kita ujian praktek ya, ujian praktek sama ujian terakhir kali ya, kita akan lebih fokus pakai SPSS. Makanya saya minta pakai SPSS ya. Tetapi yang manual ini tetap harus Anda tahu ya. Kenapa? Kalau SPSS ujuk-ujuk Anda hanya belajar SPSS, datanya kan hanya seperti ini. Anda tidak akan tahu yang ini nilai 15.000 ini datang dari mana, nilai 1.900 dari mana, derajat bebas ini datangnya dari mana, F hitung sekian ini datang dari mana, Anda nggak tahu. Kenapa? Karena SPSS sudah langsung memberikan ini, begitu enter muncul. Tapi saat Anda belajar dengan step by step dengan manual dulu, Anda mengerti bahwa jumlah kuadrat perlakuan diperoleh dari mana, ya, jumlah kuadrat perlakuan yang diperoleh dari hitungan dari perlakuan begini gitu ya. Jadi itu intinya kenapa harus manual dulu agar Anda tahu asal muasalnya. Walaupun dalam prakteknya nanti Anda mungkin dan kita juga di ujian akhir mungkin akan banyak pakai SPSS-nya. Gitu ya. Jadi ini hanya landasan dasar, Anda tahu historinya dari mana, tapi setelah itu kita akan lebih banyak bergerak di SPSS. Oke. Kalau ada yang bisa pakai Excel boleh saja ya, tetapi Excel tidak sesimpel SPSS. Kalau SPSS itu kan sudah software, kita tinggal klik gitu ya masuk. Kalau Excel kita masukkan rumus formulasi ya, jadi agak ribet gitu, nggak sesimpel itu ya. Oke, latihan di sini banyak ya. Saya minta Anda mempelajari latihan ini ya. Kalau ini seperti ini, angka-angka ini ya, angka-angka ini adalah kalau dikerjakan pakai manual ini menghabiskan waktu, Anda coba aja langsung pakai SPSS ya. Yang di sini juga ada SPSS karena dia sebaiknya pakai SPSS juga karena koma-koma begini tentu merepotkan gitu ya. SPSS juga ya. Dan saya sebetulnya intinya saya adalah Anda belajar untuk bisa, untuk diri Anda sendiri. Kalau misalkan saya kasih PR, kemudian Anda saling share bersama-sama, lalu share-nya sama share saling bekerja sama untuk sambil paham nggak masalah, tapi share-nya adalah share hasil jadi gitu kan. Percuma juga Anda ngumpulkan tugas ke saya tetapi merupakan hasil pemikiran orang lain gitu, itu saya nggak mau ya. Jadi untuk ini Anda bisa minta kesadaran sendiri saja, latihan soal dicoba ya, yang mana yang mau diinikan ya. Nanti setelah yang di tingkat kompleks baru kita pakai PR ya. Jadi Anda yang ini ada 2 slide, Anda bisa slide 1, slide 2. Nah, kemudian di videonya juga kemarin ada saya masukkan tutorial dari YouTube ya. Dari YouTube itu juga penjelasannya lebih lengkap ya. Bisa Anda ikuti dari sekian penjelasan ya, itu penjelasannya maksudnya dari penjelasan yang ada di YouTube gitu ya, itu mewakili ya, bisa dipakai ya. Coba Anda ikuti step by step-nya kalau masih ada yang bingung ya. Dan terus terang saya sarankan jangan menumpuk kalau tidak paham, mulai dari sekarang menghandle tidak pahamnya gitu ya, agar tidak menumpuk, pusingnya nggak menumpuk. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Itu di tabel ada yang one tail, itu dipakai pas kapan ya, Bu? Mana? Di tabel one tail. Nah, itu uji T malah udah lewat kalian itu. Oh, iya, Bu. Itu yang kemarin yang sama Bu Rianti, yang uji hipotesis. Jadi uji T itu, ya uji T adalah jika ada 2 populasi. Ya, kalau seperti saya perlihatkan tadi, nah seperti ini. Kelihatan sekarang saya lagi share PDF, bukan PPT. Kelihatan, Bu. Ini kan dianggap seperti ada 3 ya, ada besek, karton, styrofoam. Jika ada 3 kita anggap sebagai populasi sampel di sini ya. Nah, ini ada besek, karton, styrofoam.
ini kita otomatis sudah ANOVA. Kenapa? Karena ada lebih dari 2 sampel yang kita bandingkan. Ya, sampel besek, sampel karton, sampel styrofoam. Kalau uji T hanya 2 sampel. Ya, uji T hanya 2 sampel. Maka Anda kemarin itu ada independen jika hanya 1 sampel atau independen atau 2 sampel. Nah, maksimal 2 sampel. Biasanya 1 sampel, maksimal 2 sampel, kita menggunakannya uji T. Jika jumlah populasinya atau N-nya kecil, kita pakai T. Jika N-nya besar, maka kita pakai Z. Betul nggak? Atau kebalik saya ngomong? Betul, Bu. Iya. Betul, Bu. Nah, betul ya. Jika batasannya berapa populasi? N-nya berapa? 30. 30 ya. Jadi kalau uji T ya adalah populasi datanya cuma 1 atau maksimal 2. Itu kita pakai uji T atau Z, tergantung jadi ukuran sampelnya kecil atau besar. Jika kecil kita pakai T, nggak sampai 10 misalkan kita pakai T. Jika banyak, hitungan orang survei ya 35 kita pakai Z. Tapi saat populasinya ada 3 ini, populasi sampelnya ada 1, 2, 3 seperti ini, maka kita pindah ke ANOVA namanya. Ya, nah makanya ini adalah step berikutnya ya. Jadi tahapan kita pelajaran pengolahan data. Ya, jadi pindah ke ANOVA. Kalau OneTel, TwoTel itu saat uji T tadi kan ada yang 1 sisi, ada yang 2 sisi ya. Nah, itu ke situ pergiannya ya saat Anda belajar di hipotesis sebelumnya. Begitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya tutup perkuliahannya ya. Pesan saya, belajar latihan soal. Anda belajar adalah untuk diri Anda sendiri dan saya nggak minta dikumpulkan PR-nya ya. Toh kalau Anda buat PR adalah hasil bekerja sama-sama mengerjakan nggak masalah, tapi Anda bekerja adalah mengcopy dari teman yang sudah jadi, nah itu yang menjadi tidak guna ya. Jadi saya nggak mau ke situ. Intinya adalah di PPT itu sudah banyak contoh soal, tinggal Anda latihan, kuncinya juga sudah ada, tinggal dicocokkan. Kalau kuncinya tidak ada, baru Anda saling membandingkan dengan teman gitu ya. Tapi setelah ini untuk tahap ini, kalau nanti setelah ini baru akan ada